Ya, baru-baru ini sepertinya pilihan kita semakin bertambah ya setelah hadirnya Nikon Z series terbaru. Ini adalah Nikon Z30, yang dimana ini adalah kamera hybrid dengan bodi compact serta ramah fitur. Dalam beberapa video yang gue temuin, baik itu dari reviewer luar atau sneak peeknya, kamera Nikon Z30 ini sepertinya memiliki keunggulan dalam melakukan vlogging atau video selfie. Yang gak heran ya sebenarnya, karena beberapa fitur dari Nikon Z30 ini cukup mendukung untuk melakukan konten vlogging. Jadi misalnya aja kayak layarnya itu yang bisa di flip, terus juga video resolusinya itu udah cukup tinggi ya untuk vlogging, dan juga satu lagi autofokusnya yang udah lumayan cepet. Oke, langsung aja. Kali ini gue jarang-jarang ya bahas kamera itu dari performanya dulu. Biasanya kan gue lebih sering ya bahas kamera itu diawali dengan desain atau ya sekitar bodinya lah ya. Tapi kali ini karena gue saking penasarannya dengan kamera Nikon Z30 ini, jadi desainnya belakangan aja ya. Untuk menunjang performanya, Nikon Z30 ini dibekali sensor 14 kali lebih besar dari ukuran sensor smartphone ya. Dengan menggunakan sensor CMOS beresolusi 20,9 MP yang kita buletin aja jadi 21 megapiksel, serta prosesor X-Speed untuk kecepatan pemrosesannya. Di sektor fotografi, Nikon Z30 memiliki image size terbesarnya hingga 5568 x 3712 pixel, dengan image quality pilihan yang cukup lengkap dari JPEG hingga RAW. ISO yang dipunya kamera ini juga cukup besar ya ternyata. Normalnya sih bisa sampai 51.200 ya, tapi masih bisa diperbesar atau diekspand hingga 204.800. Dan menurut gua sih, untuk kualitas low lightnya udah jauh lebih oke ketimbang yang Z50 atau ZFC, baik itu untuk fotografi atau videografinya. Selain itu, untuk kecepatan foto beruntunnya atau burst shotnya di Nikon Z30 ini udah mencapai 11 fps ya. Sebenarnya sama sih kayak Z50, tapi udah cukup oke lah kalau buat motret sport atau wildlife dengan kecepatan segini ya. Apalagi didukung sama kualitas autofokusnya nih, yang lagi-lagi menurut gua udah jauh lebih baik ya di seri ini. Mulai dari kecepatannya serta beberapa pilihan mode fokusnya juga. Mulai dari single, continuous, sampai auto switch bisa kalian pilih. Bukan cuma itu, Nikon Z30 juga punya yang namanya fokus area, bisa buat manusia ataupun hewan. Dan demi kenyamanan saat memotret, kalian bisa menggunakan fitur vibration reduction yang nantinya bisa menahan cukup guncangan pada foto, khususnya saat menggunakan shutter speed kecil. Dan pilihannya juga ada dua, mau yang normal atau sport, tinggal sesuaikan aja ya. Nah, terus buat yang suka motret diam-diam nih, juga terdapat fitur yang bisa kalian aktifin, yaitu silent fotografinya ya, jadi motret nggak ada suaranya. Satu lagi nih kemudahan yang diberikan dari Nikon Z30 ini di sektor fotografi, cocok banget ya buat yang males edit warna atau tone foto, atau mungkin bukan males ya, bisa juga kalau lagi buru-buru kan ya, jadi pakai creative picture controlnya aja nih. Karena di seri Nikon Z30 ini mereka menyediakan sebanyak 20 pilihan, yang dimana biasanya kan cuma 8 ya, tapi mereka menambahkan beberapa yang cukup unik. Dan ini bisa kalian gunakan dalam mode video juga ya, bukan cuma foto. Oke, lanjut. Kalau untuk videografinya, kalian bisa pilih ke resolusi tertingginya, yaitu 4K Ultra HD dengan 30 fps. Ya, kalau buat vlogging sih ini cocok ya 30 fps, tapi kalau buat sinematik yang biasanya itu kebanyakan pakai slow-mo, karena takut patah-patah, kalian bisa coba aja di slow motionnya dengan resolusi Full HD 120p. Dan kalau settingan buat videografi, salah satunya itu white balance yang penting. Yang di pilihan temperaturnya kali ini rentangnya agak panjang ya, mulai dari 2500 Kelvin sampai 10.000 Kelvin. Nah, untuk perekaman video, Nikon Z30 ini maksimal bisa merekam lebih dari 30 menit ya, atau lebih tepatnya sekitar 120 menit dengan pilihan format MP4 atau MOV yang dikompresi ke H264 atau MPEG-4. Berbeda dengan kemampuan ISO saat memotret, di mode video kalian bisa menggunakan ISO hingga 25.600 aja ya. Tapi berdasarkan pengalaman gue, low lightnya ini udah lumayan oke ya. Jadi tenang aja, penggunaan ISO 3200 masih bisa dimaklumin lah noise-nya. Minim banget. Dan yang gue suka saat bikin video b-roll, khususnya autofocus continuous-nya yang lumayan cepet ya. Gak ada kedutan alias mulus transisinya, walaupun kadang masih ada miss-nya juga sih, tapi masih cukup wajar.
Dan di bodi Nikon Z30 ini belum ada yang namanya stabilisasi in body atau IBIS. Jadi kalian bisa gunain aja fitur yang namanya electronic VR. Jadi itu semacam kayak stabilisasi digitalnya Nikon ya. Dan menurut gue itu udah cukup oke sih kalau bikin ya video-video B-roll aja gitu ya. Karena emang nggak terlalu mobile kan. Untuk perekaman videonya sendiri, kamera ini sudah ditempatkan mikrofon built-in yang kualitasnya jelas udah stereo dong ya. Jadi kalau mau bikin vlogging pakai mic bawaannya sih udah oke. Nah kalau fitur dan juga performanya dari Nikon Z30 ini belum bisa memikat hati kalian, gue yakin di sektor bodinya ini sangat menarik. Jadi siapa tahu kalian pengen beli juga ya. Oke, pertama yang gue notice adalah shape atau bentuk dari kameranya itu sendiri. Bentuknya tuh nggak kotak banget ya sebenarnya. Di bagian sudutnya ada tumpul kayak gini yang dimana difungsikan sebagai gantungan tali strap nantinya. Jadi ngelihatnya lebih baru aja gitu ya, seger desainnya. Untuk penempatan tombolnya juga cukup baik ya. Di atas ada settingan buat dial mode, shutter speed, dan juga diafragma. Untuk tombol record juga enak banget ya ditaruh di atas kayak gini. Dan yang uniknya juga nih bentuk mikrofonnya ya. Kalau biasanya kan cuma kelihatan titik aja, tapi ini benar-benar kiri kanan. Bahkan dikasih tanda huruf L sama R kayak gini. Dan bisa dikasih dead cat juga sih kalau nggak salah ya. Nantinya bakal dijual kepisah. Di bagian port cukup simple ya, seperti kebanyakan kamera belasan juta. USB Type-C yang bisa dipakai buat ngecas, dan ini sepertinya hanya bisa terhubung ke PC atau laptop. Ada juga HDMI serta port mikrofon 3,5 mm. Dan interface-nya juga dilengkapi sama Bluetooth 4.2. Wi-Fi serta smart device app connection menggunakan Snapbridge juga ada ya. Kebagian layar, ini sih normal ya, pakai yang ukuran 3 inci, bisa touchscreen juga. Gerakannya cukup smooth dan halus, serta pastinya layarnya ini bisa di flip 180 derajat untuk vlogging. Untuk slot memori masih barengan sama baterainya, tempatnya di bagian bawah. Baterainya pakai tipe NEL25 yang bisa dipakai kurang lebih 300 foto atau 75 menit video. Dengan bobot kurang lebih 350 gram, Nikon Z30 ini dirasa masih lebih compact dibanding pendahulunya yang Z50. Itu berdasarkan pengalaman gue ya. Dan buat yang penasaran kapan dijual resmi di Indonesia, Nikon Z30 series ini sih kabarnya bakal dijual resmi itu tanggal 17 Agustus, jadi barengan sama Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Cukup menarik. Nah untuk harganya sendiri, Nikon Z30 ini dijual sekitar 11 jutaan untuk body only, dan setiap pembeliannya itu kalian akan mendapatkan free SD card 32 GB untuk semua varian ya. Jadi bukan yang cuma body only aja, yang beli kit juga bakal dapat free memory card atau SD card. Untuk harga lebih lengkapnya nanti bakal gue cantumin di kolom deskripsi aja ya. Sekian dan terima kasih.